Halo semua, perkenalkan nama saya Violeta Sicilia dari Prio 3. Pada video ini saya akan menunjukkan hasil penelitian saya tentang mencari rasio produksi gas CO2 oleh mesin kendaraan terhadap kapasitas pohon mengkonsumsi dan menyimpan karbon dioksida. Kemudian, hasil penelitian tersebut dapat menentukan jumlah pohon yang diperlukan untuk mengantisipasi gas buang CO2 yang dihasilkan kendaraan bermotor. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut akan berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Sebelum kita mulai, perlu diketahui dulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau yang sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Lantas, apa penyebab terjadinya pemanasan global? Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca semakin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Kemudian, akibat apa yang disebabkan oleh pemanasan global? Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu dari iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Kemudian, apa hubungannya hasil penelitian saya terhadap pemanasan global? Gas CO2 kendaraan bermotor dengan pemanasan global tentunya sangat berkaitan. Gas CO2 merupakan peredam kuat sinar inframerah, sehingga akan menyerap panas yang dipancarkan bumi dan dipantulkan kembali. Hasil penelitian. Menurut sumber terpercaya www.statistika.com, ada 7,3 miliar ton CO2 diproduksi oleh kendaraan di tahun 2020. Jadi jika kita bagi 7,3 miliar dengan 365 hari, maka perharinya ada sebanyak 200 juta ton CO2 diproduksi. Lalu, berdasarkan penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, satu pohon bisa menyerap 28 ton CO2 per tahun. Maka bila kita bagi 28 ton dibagi dengan 365 hari, berarti 1 ton bisa menyerap 0,0767 ton CO2 per hari. Banyak pohon yang dibutuhkan untuk menyerap seluruh CO2 di tahun 2020 adalah 73 miliar. Jika dibagi dengan 28 ton, maka hasilnya akan sekitar 2,6 miliar pohon per tahunnya. Jadi perharinya, 2,6 miliar ini akan kita bagi dengan 0,0767 ton, yaitu hasilnya akan sama, sekitar 2,6 miliar ton pohon per harinya. Agar hasil penelitian saya dapat lebih mudah dimengerti, saya akan menyimpulkannya dengan tabel di bawah ini. Analisis yang saya dapat dari penelitian ini adalah dibutuhkan sekitar 2,6 miliar pohon per harinya untuk seluruh CO2 yang dihasilkan kendaraan yang ada di dunia. Kesimpulan, berdasarkan rasio emisi CO2 dan tingkat penyerapan dari satu pohon, kita hanya memerlukan sekitar 2,6 miliar pohon untuk menyerap emisi CO2 dari kendaraan. Ini lebih dari cukup. Berdasarkan bbc.com, ada sekitar 3 triliun pohon di dunia. Ini 1000 kali lipat dari yang kita perlukan. Berdasarkan jumlah pohon yang ada, ini sudah sangat berlebih. Namun mengapa kini kita mengalami pemanasan global? Jadi bisa disimpulkan emisi dari kendaraan bukanlah penyebab utama terjadinya pemanasan global. Ada banyak faktor-faktor lain. Terlebih, tingkat emisi kendaraan keluaran terbaru cukup rendah. Kampanye. Saya akan memberikan beberapa gagasan tindakan memperlambat perubahan iklim yang sesuai dengan jenis penelitian yang saya pilih. Pertama, ganti mobil setiap 5-10 tahun. Karena kendaraan mobil lama sudah aus, kinerja sistem pembuangannya pun sudah berkurang. Akan lebih baik bila menggunakan kendaraan jenis baru karena tingkat emisi kendaraan keluaran terbaru cukup rendah. Kedua, gunakan mobil dengan bahan bakar listrik. Mobil listrik diklaim sebagai kendaraan ramah lingkungan. Hal itu disebabkan karena sistem mekanisme laju kendaraannya diproses menggunakan
daya listrik, sehingga tidak menghasilkan residu emisi berupa CO2. 3. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa lebih sering berjalan kaki dan gunakan kendaraan umum. Bila semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan umum, hal ini akan mengurangi penggunaan dan kepemilikan kendaraan pribadi. Maka gas CO2 yang dihasilkan pun akan berkurang. Sekian video hasil penelitian saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini sampai akhir. Saya Fionita, pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di lain waktu.